Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, siswa-siswi Kota Ring Timur, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari ini dalam rangka melanjutkan amanah, tugas, dan tanggung jawab kita bersama. Baik, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin. Kita sudah mencoba menelusuri apa itu pengertian, tujuan, dan ruang lingkup fikih dan usul fikih. Ada beda yang cukup khas dari keduanya. Kita sudah pelajari itu. Hari ini kita akan menelusuri sejarah perkembangan usul fikih. Mohon izin saya untuk share screen. Baik, saya akan slideshow dulu. Ya, kita hari ini adalah menganalisis pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Lebih banyaknya usul fikih. Jadi diharapkan nanti dari pembelajaran ini Anda bisa memahami bagaimana fase-fase perkembangan fikih dan pertumbuhannya, bagaimana fase-fase perkembangan usul fikih. Jadi ada dua hal, pertumbuhan dan perkembangan fikih, pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Ya, baik. Kita awali dulu. Nah, tentang pertumbuhan dan perkembangan fikih. Nah, untuk hukum fikih itu tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Jadi ketika Islam lahir, maka fikih juga lahir, sehingga muncul hukum-hukum kewajiban sholat. Misalnya Nabi memberikan contoh, meneladankan sholat 5 waktu. Nah, karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih, maka kita dapat melihatnya secara periodisasi dan tahapan-tahapannya. Ini para ulama mencoba menyusun tahapan-tahapan dari perkembangan fikih. Ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini, yakni pada masa periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Jadi periode Nabi SAW, beliau diangkat sebagai Nabi, ya. Kemudian masa-masa kedatangan Islam, masa awal Islam, maka itu fikih sudah muncul, ya, hukum-hukum sudah mulai muncul. Hukumnya terutama adalah persoalan akidah. Pada ayat-ayat Makkiyah itu banyak sekali persoalan akidah, ya. Kemudian nanti pada periode Madinah, nah disitulah banyak sekali hukum-hukum, ya, hukum-hukum tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, nah tentang otomatis juga yang membatalkan sholat, wudhu juga dan seterusnya, ya. Banyak sekali pada periode Nabi ini hukum-hukum yang tentu yang kita pahami sampai saat ini, ya. Jadi, hukum yang dibawa atau diturunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, disitulah kuatnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Jadi, perkembangan awalnya dan titik awalnya adalah pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada periode sahabat dan tabiin, ini sudah mulai muncul, ya, perkembangan fikih, pemahaman para sahabat, ya. Ini misalnya ada, katakanlah misalnya azan, misalnya ada 2 kali, yang pertama kali di pasar, yang kedua jadi masjid ketika melaksanakan atau menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Nah, itu sudah ada muncul. Kemudian bagaimana zaman periode sahabat ini
sholat tarawih itu berjamaah. Ya, kita tahu bahwa ada zaman Nabi sholat tarawih tidak berjamaah, hanya masing-masing sahabat saja di masjid. Dan itu pun jarang sekali Nabi, bahkan hanya disebutkan hanya 3 kali Nabi sholat di masjid untuk tarawih. Ya. Nah, kemudian periode kodifikasi, ya, tadwin, fikih, dan kematangannya. Di sini sudah ada muncul kodifikasi atau pembukuan, ya, kitab-kitab fikih. Jadi ini pada masanya imam-imam madhab, ya, itu periode yang sangat, ya, Ahmad bin Hambal misalnya, kemudian pada periodenya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal tadi. Nah, itu adalah periode yang sangat kegemilangan fikih, yang ulama-ulama merumuskan hukum-hukum dengan sangat rinci, meskipun juga ada perbedaan-perbedaan pendapat dari beliau-beliau, tetapi saling perbedaan itu saling bisa menerima, ya, saling bisa memahami, saling bisa mengerti dan menghormati, sehingga tidak muncul pada periode ini muncul perselisihan, saling menghormati, karena mereka adalah tidak sedikit di antara mereka adalah antara guru dengan murid. Kemudian periode terhentinya ijtihad ini pada saat hukum-hukum fikih itu tersusun dengan baik, dengan rinci, dengan sangat matang. Nah, lalu muncullah ada istilah terhentinya ijtihad. Sehingga di sini mulai umat Islam mengalami kevakuman, yang ada vakum, mereka tidak produktif, karena pada periode kodifikasi ini, ketika sudah terbentuknya buku-buku fikih, ya, hukum-hukum fikih, ini memunculkan pemikiran yang stagnan, sehingga hanya menerima saja. Di sini akhirnya muncul istilah tertutupnya pintu ijtihad atau terhentinya ijtihad, terhentinya berpikir, karena fikih itu adalah hasil daripada proses berpikir, memunculkan hukum-hukum dari memahami ayat Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika muncul ini, ya, akhirnya mulai zaman modern, zaman saat ini mulai periode kebangkitan. Bagaimana menelusuri lagi fikih-fikih tersebut, bagaimana fikih itu bisa berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan kehidupan modern manusia saat ini. Ya, itu supaya fikih juga bisa memberikan hukum-hukum yang sesuai dengan konteks kekinian. Nah, di sini mulai bangkit, sehingga misalnya ada ulama-ulama fikih tidak cukup hanya mempelajari ilmu-ilmu klasik seperti Al-Quran, hadis, ilmu tafsir, kemudian juga ulumul hadis, kemudian bahasa Arab, ada ilmu nahu, ada sorof, ya, ada bayan, mani, segala macam, tapi juga masuk kepada ilmu-ilmu modern. Sehingga ketika merumuskan fikih di zaman kebangkitan saat ini, maka perlu adanya saling menyapa beberapa ilmu, ya, sehingga inilah fikih saat ini, ulama-ulamanya juga harus memahami atau muncul istilah ijtihad jama'i ketika merumuskan hukum, tidak hanya para ahli ilmu agama, ya, para ulama, tetapi juga para ilmuwan, ya, para cendekiawan, para ahli filsafat, sosiologi, antropologi, kedokteran misalnya, psikologi, dan sebagainya. Misalnya saja ketika merumuskan tentang kondisi sholat berjamaah di masa pandemi ini, tentu tidak hanya para ulama, tapi juga dokter, sosiolog, antropolog, psikolog, ahli epidemiologi atau epidemiolog, ya, dan seterusnya, sehingga mereka bisa merumuskan hukum sesuai dengan konteks kekinian. Baik, kita lanjut satu sekalian. Nah, pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Nah, sebetulnya apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Kali lagi, dalam fikih, ya, muncul adanya usul fikih. Tapi ketika zaman Nabi itu langsung fikih saja, ya, langsung hukumnya, ya, langsung kepada Nabi yang merumuskan, ya, yang menyebutkan, atau Al-Quran yang menyebutkan. Umat atau para sahabat pada saat itu mengikuti. Nah, ketika Nabi wafat itu muncul pemikiran-pemikiran para sahabat. Menurut Amir Syarifuddin bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih, ya, jadi bersamaan. Walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Pada saat itu, ya, pada saat
muncul awalnya itu zaman Nabi, fikih dulu baru usul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Jadi sudah mulai ada tentang pemikiran usul fikih, ya, pada saat periodenya para sahabat. Jadi para sahabat bahkan pada saat Nabi pun itu sudah ada, karena Nabi pun sudah mengajak kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad. Ijtihad, berpikir dengan sungguh-sungguh ketika di dalam Quran maupun Sunnah tidak ada hukumnya, seperti yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Nah, beberapa sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, ya, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika atau pikiran dalam merumuskan hukum. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, di salah seorang tokoh atau ulama usul fikih yang beliau menulis buku usul fikih, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamar, nah jadi beliau kan di khamar itu tidak disebutkan ya hukumannya, lalu Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk. Apabila peminum khamar mabuk dan ia menuduh orang lain berbuat zina, maka kepadanya dijatuhkan hukuman menuduh orang lain berbuat zina atau kadzab, yaitu dicambuk 80 kali. Jadi Ali bin Abi Thalib ya menghukum peminum khamar dengan cambukan 80 kali. Hukuman cambuk kepada peminum khamar ini menutup jalan atau saddud dzari'ah munculnya perbuatan menuduh orang lain berbuat zina. Jadi supaya jangan sampai, karena ada kecenderungan zaman pada saat itu kita tahu ya, begitu kuat juga zaman itu masih minum-minuman keras ya di zaman itu. Nah, maka Ali bin Abi Thalib punya pendapat seperti ini. Ketika orang itu mabuk, ya minum khamar, nah khamar tidak disebutkan berapa cambukan, maka Ali bin Abi Thalib melakukan saddud dzari'ah, menutup jalan, menghukum cambuk kepada peminum khamar sama dengan hukuman kepada penuduh berzina. Orang yang menuduh orang lain berzina, maka hukumannya adalah 80 kali cambukan. Ya, ketika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, maka hukum peminum khamar juga disamakan seperti itu, untuk menutup jalan supaya jangan mabuk dan jangan menuduh orang lain berzina. Baik, kemudian pertumbuhan usul fikih ya dan perkembangannya juga ini seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, ketika itu beliau ya Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Kaifa taqdi idza aradalaka qadha?" kata beliau. Ya, bagaimana kamu memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu suatu permasalahan? Lalu Mu'adz bin jawab, "Aqdi bi kitabillah," maka aku akan memutuskannya dengan kitab Allah. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, fa'ilam tajid fi kitabillah, ketika kamu tidak menemukannya atau mendapatnya di dalam kitab Allah, maka Mu'adz menjawab, aqdi fa bi sunnati Rasulillah, maka aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasul Allah, sunnah Rasulullah. Lalu tanya Nabi lagi, fa'ilam tajid fa bi sunnati Rasulillah, nah kalau kamu tidak menemukannya di dalam as-sunnah, bagaimana wahai Mu'adz? Lalu Mu'adz menjawab, ajatahidur ra'ji, ya aku akan berijtihad dengan pandanganku. Bahkan di hadis juga menyebutkan wala alu, dan dia tidak meninggalkan keluarga atau ahli yang ada di Yaman. Ketika nanti dia sampai di Yaman, dia akan minta pendapat orang-orang Yaman juga. Nabi pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW. Nah, di sini sudah mulai muncul ya pemikiran, berpikir, proses berpikir. Jadi usul fikih itu tidak bisa lepas daripada berpikir bagaimana memberikan hukum terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian pada masa tabi'in, ya, kegiatan istinbat semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum yang muncul. Kita tahu Quran dan As-Sunnah juga terbatas, tentunya halamannya juga terbatas, ya, jumlah ayatnya terbatas, tidak bisa mengcover semuanya. Maka perlu adanya usaha-usaha ya
upaya-upaya orang yang memahami Quran dan As-Sunnah dengan sangat bagus ya, kemudian juga ditopang dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa, di antaranya Said Ibnu Al-Musayyab dan beberapa orang lain di Madinah dan Ibrahim An-Nakhai di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa sahabat. Jadi orang-orang yang memberikan fatwa, ya, memberikan petunjuk kepada umat pada masa itu, mereka orang-orang yang memahami betul Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa para sahabat. Sehingga ketika ada muncul masalah baru, dia bisa memberikan ketetapan hukum. Meskipun ketetapan hukum itu sebenarnya hal-hal yang ijtihadi, yang sifatnya ijtihadi, itu tidak berlaku mutlak. Bisa jadi berbeda tempat yang satu dengan tempat yang lain, waktu yang satu dengan waktu yang lain. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan usul fikih, kita mengenal beberapa imam ya, yang tidak bisa lepas juga dengan imam yang merumuskan imam ulama fikih ya. Jadi beliau ulama fikih, tentu juga ulama usul fikih, karena beliau memahami bagaimana cara merumuskan hukum ya, memberi hukum tentang sesuatu yang otomatis beliau memahami cara merumuskannya. Kemudian muncul hasilnya berupa fikih, cara merumuskannya, metodologinya ya adalah usul fikih. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah ya. Beliau ini menggunakan al-qiyas dan al-istihsan sebagai sarana dalam istinbat hukum. Jadi ada al-qiyas membandingkan, ya, jadi Quran as-Sunnah tetap jadi patokan. Kemudian ada qiyas membandingkan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya di dalam Quran. Itu bisa dibandingkan karena ada satu kesamaan. Sekali lagi, misalnya khamar, ada hukumnya diharamkan. Sabu-sabu, ganja, zenit, misalnya, dan seterusnya itu tidak disebutkan di dalam Quran maupun Sunnah. Tapi ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Kalau khamar disebutkan haram, karena dia memabukkan, maka ya sabu-sabu dan kawan-kawannya itu juga adalah haram, karena sama-sama memabukkan. Itu metode kias. Kemudian ada beliau menggunakan al-istihsan, menganggap sesuatu baik. Itu bisa. Jadi orang banyak menganggap hal itu baik. Ya, kadang-kadang misalnya ini kadang dicontohkan misalnya ketika kita menjual sesuatu barang ya, tanah katakanlah seperti itu, ya, tanah yang di atas itu ada beberapa pohon, maka ketika kita menjualnya, maka otomatis pohon yang ada di atasnya itu adalah menjadi milik si pembeli. Nah, seharusnya kalau sebenarnya harusnya apa? Harus disebutkan tanah dan pohon yang ada di atasnya. Nah, tapi berdasarkan istihsan menganggap baik, maka ketika dia menjual tanah, maka pohonnya pun dijual juga. Maka ini adalah cara istihsan. Ya. Meskipun kalau mau sangat bagus adalah saya jual tanah dan semua pohon yang ada di atasnya, begitu. Kemudian Abu Hanifah ini juga dalam hal menetapkan hukum, beliau berpegang kepada Alkitab, ya, kemudian Alkitab maksudnya Al-Quran, kemudian As-Sunnah, ijma, ya, kesepakatan para ulama, ya, dalam satu waktu tertentu. Kemudian al-qiyas, tadi perbandingan, analogi. Kemudian al-istihsan, ya, menganggap sesuatu baik. Kemudian al-uruf, kebiasaan atau budaya dalam suatu masyarakat yang budaya itu baik ya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kalau di tempat kita ada jujuran, itu adalah baik dan tidak bertentangan. Artinya ketika laki-laki mau menikah, melamar kepada seorang perempuan, maka dia nanti akan memberikan jujuran kepada si perempuan. Makanya itu adalah uruf yang baik, uruf sahih namanya. Nanti ada uruf sahih, uruf fasid. Yang fasid ada kebiasaan yang bertentangan dengan hukum, tentu tidak bisa digunakan. Kemudian ada Imam Malik, ya, menempuh pendekatan manhaj usuliyah yang secara tegas menggunakan amal ahli Madinah.
karena beliau orang Madinah asli, lahir dan meninggal di Madinah, ya. Kemudian amal atau kebiasaan, amal-amal perbuatan ahli Madinah lah yang menjadi ukuran beliau. Nah, dalam menetapkan hukum, ya, Imam Malik menggunakan Alkitab, As-Sunnah, ya, Al-Quran, As-Sunnah, Alkitab maksudnya As-Sunnah, Al-Quran, Alkitab ini, kemudian As-Sunnah, ada ijma, ada qiyas, amal ahlu Madinah, ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Madinah, kemudian maslahah mursalah, ya, kemaslahatan, ya, meskipun secara nas tidak tidak disebutkan secara khusus, tetapi ada kemaslahatan di situ. Kemaslahatan ini misalnya membuat penjara tidak pernah diputuskan, tapi orang yang bersalah, misalnya dia selain mendapatkan hukuman diasingkan. Nah, ketika diasingkan dia dikeluarkan dari satu daerah. Nah, akhirnya maslahah mursalahnya adalah dengan membuat penjara, ya, ada membuat penjara, misalnya membuat mata uang, maka itu ada kemaslahatan. Ada al-istihsan, menganggap sesuatu baik, satu dari ini menutup jalan kepada sesuatu yang bisa, sebenarnya sesuatu itu boleh, ya, tetapi karena bisa menimbulkan kemudaratan pada proses berikutnya, maka itu ditutup lebih awal. Katakanlah kalau kita di sekolah, misalnya siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah. Apa ada larangannya di dalam Quran maupun Sunnah? Tidak ada. Apa salah HP itu? Tidak. HP itu baik, ya. HP itu baik. Tapi ketika bisa muncul persoalan yang lain, ada kecenderungan, ya, mungkin yang dulu, mungkin ke depan bisa berbeda, ya, kalau sudah banyak terpelajar menggunakan HP, ya, maka bisa jadi boleh. Jadi HP karena dulu bisa menimbulkan banyak kemudaratan, janjian dan sebagainya, hal-hal yang sangat tidak baik, ya, kecenderungannya, belum cerdas lagi menggunakan HP, maka dilarang. Ya, dilarang karena bisa menimbulkan kemudaratan. Nah, mungkin nanti bisa berbeda sekolah kita. Kemudian ada al-urf, tadi itu sudah saya jelaskan, ya, kebiasaan yang sahih, yang baik. Kemudian ada al-istishab. Istishab ini ketika hukum lama tidak ada yang menggantinya, maka hukum lama itu tetap berlaku. Ketetapan lama masih tetap berlaku ketika belum ada hukum baru yang menetapkannya. Misalnya si A dan si B, Atun lawan Anto misalnya menikah, lalu si Anto merantau sudah lama 15 tahun. Nah, si Anto merantau tadi, si Atun tinggal di rumahnya saja menunggu, tidak tahu kabarnya. Maka si Atun tidak boleh menikah sebelum ada kejelasan, karena hukum lamanya Anto dan Atun menikah. Nah, kecuali sudah bercerai, baru si Atun boleh menikah lagi, atau bisa dikatakan dia janda dulu, ya, baru dia boleh menikah lagi. Maka si Atun, karena hukum lamanya dia itu adalah istrinya Anto, maka si Atun adalah istrinya Anto, istri orang, tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Karena hukum lama tetap berlaku sampai ada ketetapan hukum pasti setelahnya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan usul fikih, ada Imam Syafi'i, orang yang pertama merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Beliau sudah memiliki metode yang sistematis yang kemudian disebut dengan usul fikih. Nah, rumusan Imam Asy-Syafi'i adalah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, ya, ini. Kemudian beliau dipandang sebagai orang yang sebelumnya sudah ada, tapi beliau sudah menyusunnya karena beliau tadi sudah ada beberapa ulama di atas beliau, ya. Karena beliau mencoba memformulasikannya dengan sistematis, ya. Maka di dalam kitab beliau Ar-Risalah, maka beliau disebut dengan the founding father of Islamic law theory. Jadi beliau adalah peletak dasar daripada teori hukum Islam atau bapak usul fikih. Nah, ini salah satu kitab beliau dalam edisi bahasa Arab. Ini adalah kitab Ar-Risalah yang menjadi rujukan para ahli hukum dalam istinbat hukum. Nah, beliau telah menyusunnya dengan sistematis. Ini adalah salah satu kitab usul fikih. Kemudian yang berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, cukup besar juga andil beliau dalam pemikiran usul fikih. Nah, istinbat hukum beliau adalah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Istishab, Al-Maslahah, Al-Mursalah, dan Saddud Dzari'ah.
kita tadi sudah bisa melihat nanti ada keajakan para ulama. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah Daud Az-Zahiri. Ya, beliau menggunakan ini juga Alkitab dan As-Sunnah. Ya, beliau orang Irak. Kemudian berpijak juga kepada Zahir Nas. Beliau disebut dengan Daud Az-Zahiri karena beliau lebih kepada teksnya Nas itu seperti apa. Lebih kepada tekstual, pendekatannya tekstual. Dan beliau menolak kias. Nah, di sini muncul ada penolakan kepada kias. Nah, kemudian ada kitab-kitab usul fikih. Nah, ini kitab usul fikih yang tadi Arisalah tadi dalam bentuk bahasa Arab, ini adalah bahasa Indonesia. Ini ada Al-Ahkam fi Usulul Ahkam, Jam'ul Jawami, kemudian ada Al-Burhan, ada Al-Mu'tamad. Ya, ini adalah kitab-kitab usul fikih. Baik, saudara sekalian, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi para ulama ya cenderung ada kesepakatan. Kadang-kadang kita melihat di sini ada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma ya dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Qiyas ada 4. Kemudian di sini berbeda, ada Al-Istisan, kemudian Al-Uruf saja. Kemudian kita lihat lagi ada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas ya. Nah, di sini banyak lagi ya. Nah, kemudian di sini ada Alkitab ya, Imam Asy-Syafi'i, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas. Ini kalau kita lihat ya ada kecenderungan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma dan Qiyas itu beliau-beliau sepakat betul menjadi sumber hukum Islam. Sementara yang belakangnya ya, yang belakang-belakangnya tadi beliau ada perbedaan-perbedaan. Sama juga di sini ya. Imam Ahmad bin Hambal, bil Al-Quran atau Alkitab, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Istisab, masalah mursalah, dan as-saddu dzari'ah. Ini tidak semua para ulama. Sehingga nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu adalah sumber hukum yang muttafaq, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian yang mukhtalaf nanti macam-macam. Jadi ada al-istihsan, kemudian ada istishab, masalihul mursalah, ada saddu dzari'ah, ada fathul dzari'ah, madhab sahabi, syar'u man qablana, dalalatul iktiron, dan seterusnya. Ya, itu nanti perbedaan. Nah, karena ulama yang kuat dipandang adalah ulama yang 4 ini tadi, dari Imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nah, memang agak berbeda dalam hal Abu Daud Az-Zahiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Sekian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.